Akhir-akhir ini aja banyak orang yang tidak lagi memahami hakikat Islam yang ada di Indonesia. Nggak kenal. Orang Arab di sana yang perempuan bisa pakai jubah panjang, nutup auratnya pakai jubah. Kalau orang sini nutup auratnya pakai celana. Kenapa? Kalau pakai jubah panjang yang perempuan tidak bisa derep, tidak bisa tandur. Lu kan lu mau di tanahnya cemek, tapi tetap tutup aurat kayak gini. Puasa ya sama aja, cuman kalau puasa di Indonesia pakai mercon malam-malam tuk-tek. Nah ini kalau tidak dipahami dari awal bahwa inilah cara menanam Islam di negeri yang jauh, kita akan semakin hari semakin ribut, mulai dari tidak mau hormat bendera karena tidak ada tuntunannya, mulai tidak mau makan tumpeng karena tidak ada tuntunannya, mulai tidak mau ziarah kubur karena gak ada, terus nanti akan setiap hari semakin hari, bahkan kita selalu ada yang mengatakan peringatan Muharram tidak ada karena Rasul tidak memperingati. Lah mulutan tidak ada karena Rasul tidak memperingati mulutan. Orang sholawatan tidak ada tuntunannya karena tuntunan sholawat tidak dilakukan oleh Rasul. Kalau terus begitu Islammu akan jadi seperti Islam yang ada di Suriah. Karena apa? Islam tidak ditanam di bumi yang dimana Islam ada. Tanamlah Islam dengan cara Indonesia. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih ya'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kuffar. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Loh ini loh. Kiai Hasyim Asy'ari ketika melawan Belanda menggunakan rumus man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, dia sama dengan Belanda. Makanya karena Belanda pakai uang gulden, akhirnya Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai uang gulden, nggak mau. Kalau mau sapi ambil, kalau mau beras ambil, tapi kalau mau pakai gulden saya nggak mau, karena saya sudah mengharamkan apapun yang terkait sama Belanda. Lah orang sekarang lupa, haram rokoknya, cukainya mau. Ini ndak istiqomah. Bank haram tapi pakai uang. Loh, uang itu produksi bank, bukan produk KUD. Maka kiai ulama-ulama kita ini selalu dianggap tidak revolusioner, bukan karena itu, karena kalau sudah mengambil hukum agama konsekuensinya syar'i. Kalau konsekuensinya syar'i nggak bisa macam-macam. Bank haram nggak bisa. Kalau bank haram, baca Quran haram, karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Jadi jangan sembrono ketika bikin hukum haram. Kami nggak suka, udah gitu aja. Nggak bisa. Ini loh Pak Rektor. Makanya dunia ini kalau dengan sistem yang ini, makanya jadi aneh. Ini dunia baru, eranya umat Rasulullah ini. Makanya kalau kita makan aja misalnya doanya Allahumma barik lana. Kenapa mutakallim al ghair bukan mutakallim wahda? Padahal seretan ya seretan sendiri. Karena makan itu nggak bisa sendiri, yang nanam berbeda, yang bikin bumbu berbeda, yang bikin kompor berbeda, yang ulek-ulek berbeda, yang bikin cowek berbeda. Kita nggak pernah ngerti ketika tukang cowek itu bikin cowek airnya kurang, dikencingi, kita juga nggak paham. Ini kehidupan. Makanya para ulama hati-hati betul ketika sudah terkait dengan umat Rasulullah akhir zaman. Nggak bisa masuk gereja kafir, itu nggak bisa lagi. Cleaning service-nya bagaimana? Tukang AC-nya bagaimana? Nggak bisa. Jangan begitu. Makanya kiai-kiai santri ini kadang dianggap tidak responsif, tidak revolusioner, padahal sedang menjaga agar umat tidak terjebak pada keharaman yang lebih panjang. Jangan dikira semua tahu lah kalau urusan itu. Ini umat Rasulullah, umat milenial. Maka tantangan milenial, jangan takut, kurang unibrow. Ketika dunia baru mengajarkan perbankan, di
di situ ada obligasi, di situ ada pertarungan finansial. Kita harus berada di situ untuk bertarung di situ. Jangan ketika gagap di situ mundur. Bank haram, kalah kamu dalam percaturan dunia baru. Akhirnya kalian menjadi kelompok informal, sibuk sana sibuk sini, bikin website, akhirnya menyebar uang sana sini. Itu duniamu. Dunia kita adalah dunia farmasi. Bertarunglah di situ. Ketika gagal di situ, jangan mundur minum kencing unta. Ini dunia baru, pertarungan nuklir. Kamu gagal di situ, jangan mundur kembali berkuda dan memanah. Ini era antariksa. Ini era antariksa. Orang sudah melihat rembulan, tinggal kapan pindah ke sana. Melihat Mars, kapan pindah ke sana. Mungkin nggak manusia bumi pindah ke benua, ke angkasa yang lain. Jangan ketika gagal di situ kamu mundur. Bahas lagi celana cingkrang dan bahas jenggot. Ini era yang sudah dibahas oleh orang-orang setelah Rasulullah. Makanya kalau mundur jangan terlalu jauh. Cara mundur biar tidak terlalu jauh, kita harus sadar bahwa kita ini generasinya ulama. Generasi awal itu generasinya Rasulullah. Orang yang ketemu Rasulullah namanya sahabat menyelesaikan problemnya sendiri. Urusan jenggot, urusan celana cingkrang itu diselesaikan di zaman sahabat. Ketika sahabat pindah ke Madinah, ketemu dengan pasar baru ujung dari jalur sutra, ketemu dengan peradaban berbeda. Ya Rasul, itu siapa? Kok jenggotnya kiri, apa kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12? Oh, itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke tanah Tiongkok. Pulang Rasulullah masih ada, pulang lagi Rasulullah sudah tidak ada. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Cina, di daerah Huangsu kalau tidak salah.